Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyonya Tiwul. Guys, berdasarkan data FAO, setiap tahun sampah makanan itu melepaskan sekitar 3,3 miliar ton gas rumah kaca ke atmosfer, mempercepat terjadinya pemanasan global dan tentunya menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Sumber daya seperti tanah, air, dan energi yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut ikut terbuang sia-sia. Sadarkah kita akan hal ini? Food loss dan food waste adalah sebuah ironi yang tengah kita hadapi tanpa kita sadari. Dan saat ini aku ingin berbagi informasi terkait food loss and food waste. Penurunan kualitas dan kuantitas makanan yang diakibatkan pengambilan keputusan dan tindakan dari pemasok dan terjadi pada tahap awal rantai pasokan makanan, itu yang dimaksud dengan food loss. Penurunan jumlah atau kualitas makanan yang disebabkan tindakan dan keputusan dari konsumen, pengusaha retail, dan usaha yang bergerak di bidang makanan. Inilah yang disebut dengan food waste. Yuk kita cari tahu penyebab terjadinya food loss and food waste. Nah, loss and food waste ini melibatkan berbagai pihak atau melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, pabrik, distributor, pengusaha retail, restoran, hingga kita selaku konsumen. Food loss terjadi akibat kesalahan dalam penanaman, penanganan, penyimpanan, pemrosesan, dan juga pengemasan. Sementara overstocking, kesalahan labeling, perilaku konsumen yang mengutamakan penampilan makanan membelinya dalam jumlah besar mengakibatkan terjadinya food waste. So, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan lihat makanan dari penampilannya. Maksudnya di sini adalah bahwa kamu pertimbangkan untuk membeli sayur atau buah yang bentuknya tidak sempurna. Dengan cara ini, kamu telah menyelamatkan mereka dari kemungkinan terbuang sia-sia. Rencanakan dan belilah seperlunya. Begitu banyak dari bahan makanan yang terbuang bahkan sebelum dimasak karena terlanjur rusak. Jangan lapar mata. Nah, yang ketiga adalah store properly atau simpanlah dengan baik. Jadi kalian juga kudu tahu nih bagaimana cara menyimpan bahan makanan sesuai petunjuknya. Jika harus disimpan di kulkas atau di freezer, so kamu juga harus melakukannya untuk menghindari pembuangan makanan yang sia-sia. Dan yang keempat, olah kembali makanan sisa. Olah kembali untuk menjadi menu makanan baru. Yang kelima, usahakan makanan yang kamu pesan di sebuah restoran atau warung atau di rumah makan sampai habis. Dan sebelum memesan, sebaiknya kamu bertanya ke waiters dengan jelas mengenai jumlah makanannya, bahan makanannya, kandungan di dalamnya, sehingga kalian tidak salah pesan. Dan ini bisa juga untuk mengatasi pembuangan makanan yang sia-sia. Dan jika kalian saat makan tidak sampai habis, bungkuslah dan bawa pulang. Donasikan makananmu. Jika kamu merasa mempunyai banyak stok makanan dan itu bakalan rusak di kemudian atau di beberapa hari ke depan, donasikan saja dan berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketujuh guys, sebarkan informasi terkait food loss and food waste kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa memberikan informasi ini kepada sahabat kamu, keluarga terdekat kamu, atau bahkan pacar kamu dan orang-orang di sekitar kamu.
Dan yang paling penting, jika kalian mempunyai media sosial, kamu bisa sharekan berita dan informasi ini agar mereka semakin tahu dan paham. Sehingga langkah berikutnya terhadap makanan sisa ini akan bisa membuka peluang atau mindset mereka untuk memanage hidupnya lebih baik. Tentu ini salah satu yang menyebabkan pemanasan global. So, kita juga wajib dan kudu tahu terkait isu yang satu ini. Sepele, iya, tapi dampaknya luar biasa. Bagaimana dengan produsen dan retailer? Langkah apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, perencanaan stok yang lebih akurat untuk menghindari pembuangan dari makanan atau bahan makanan. Yang kedua adalah ekonomi sirkular. Apa sih ekonomi sirkular itu? Jadi, ekonomi sirkular adalah sistem industri di mana bagian bahan yang tersisa dapat digunakan sebagai bahan baku baru untuk memproduksi produk yang baru. Dan yang ketiga adalah penggunaan label yang akurat. Acap kali kita sering tidak mengecek label yang ada dalam kemasan, bahkan seringkali kita mengabaikannya. Yang perlu aku share ke kalian bahwa ada perbedaan antara best before dengan expired. Jika dalam sebuah produk itu ada tertulis atau tercantum best before, itu artinya adalah anjuran dari produsen, di mana sebaiknya makanan tersebut dikonsumsi ketika berada dalam kondisi terbaiknya sebelum tanggal yang tertera. Namun sebenarnya makanan itu tetap aman dikonsumsi beberapa hari setelah melewati best before date tersebut. Kemudian, bagaimana dengan expired atau use by date? Nah, di mana makanan tersebut harus dikonsumsi sebelum atau maksimal pada tanggal yang tertera. Setelah melewati tanggal tersebut, maka makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk menghindari makanan terbuang karena kebingungan dari konsumen, maka informasi ini perlu disampaikan dan disosialisasikan oleh seluruh masyarakat. Dan juga bagaimana peran pemerintah atau government dalam hal ini. Tentunya pemerintah mempunyai peran yang cukup penting dengan membuat regulasi-regulasi terkait sisa makanan. Oke. Itu saja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Bijaklah dalam membeli bahan makanan, kemudian pesanlah sesuai dengan porsi yang kalian inginkan dan butuhkan, dan tentunya jangan buang sisa makanan karena ini juga bisa memicu pemanasan global. Oke, dari sini, dari channel Nyonya Tiwul, salam bahagia, salam sehat dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.